Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini pengenalan pertama dari mata kuliah analisa kinerja keuangan syariah. Oke, yang jadi acuannya adalah ini, maaf, kelihatan. Ya ini bukunya keuangan oleh Toto Prihadi. Nanti kalau butuh nanti bisa ke saya. Oke, analisis kinerja keuangan ini kalau seorang pengusaha kan kinerjanya bagus ketika dia bisa mendatangkan keuntungan dan karyawan-karyawannya sejahtera serta berdampak baik bagi sosial. Oke, kalau bank syariah kira-kira apa yang menjadi acuan penilaian kinerja keuangannya? Oke, saya ambil contoh, ada berita dari mediaindonesia.com, berita baru untuk membantu memahami dari tujuan mata kuliah ini. Jadi kita untuk bisa memahami apa sih dibilang bagaimana saat apa sih kita menganggap bank itu kinerja keuangannya bagus. Ada contoh berita dari OJK ini bahwasanya kinerja keuangan bank syariah lebih mentereng, artinya lebih bagus saat pandemi. Oke, jadi dari berita ini kita akan melihat apa kira-kira jadi indikator penilaian bagus tidaknya bank syariah tersebut. Ini sebenarnya berlaku juga bagi bank umum, cuman khusus di sini kita bahas mengenai bank syariah. Oke, disebutkan bahwasanya kinerja keuangan bank syariah itu bagus saat COVID-19, terutama soal penyaluran pembiayaan atau kredit. Jadi banyaknya kredit yang disalurkan. Kalau masih ingat di manajemen perbankan syariah yang semester kemarin kita ada membahas mengenai penyaluran, ya enggak? Jadi dana yang disimpan di masyarakat disalurkan untuk ke masyarakat lagi. Tujuannya untuk dapat selisih untung, margin atau bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan tadi. Oke, per Desember 2020 kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sebesar 394 triliun. Jadi saya kasih highlight di sini bahwa jumlah pembiayaannya 309 triliun dan 394 triliun, dan yang paling penting tumbuh 8,0%. Y on Y artinya YOY artinya year on year dibandingkan dengan tahun lalu, dibandingkan dengan posisi Desember tahun 2019. Oke, jadi Desember 2020 segini hasilnya 394, naik 8% dibanding dengan tahun 2019 bulan Desember. Oke, sedangkan pembiayaan secara nasional baik konvensional syariah itu sebanyak 5.000 triliun atau terkontraksi sebesar minus 2,7, terkontraksi maksudnya berkurang pertumbuhannya dari sebelumnya. Berarti tahun sebelumnya lebih banyak tadi 5,482, mungkin 500, kalau 1% sih cuma sekitar puluhan triliun lah bedanya. Oke, dianggap pertama, jadi ada beberapa indikator. Pertama, pembiayaan yang disalurkan gitu. Yang kedua adalah aset keuangan syariah sebesar 1.000 triliun dengan pangsa pasar 9,89% dari keuangan keseluruhan, gitu kan. Jadi aset itu kan, dari aset itu sebenarnya ini total pembiayaan yang disalurkan dari sebelumnya. Kalau 300 triliun tadi itu pembiayaan yang disalurkan tahun 2020. Nah, sedangkan secara keseluruhan pembiayaan orang yang masih berhutang dan masih ada hutangnya belum lunas, kira-kira gitu, yang dihitung sebagai aset itu ada 1.000 triliun. Oke, terus jadi ada dua ya. Pertama tadi dana yang disalurkan, kedua adalah aset, jumlah aset keuangan syariah. Dan yang paling penting adalah tentu ada kenaikan. Kalau tahun kemarin pangsa pasar di bawah 9%, sekarang udah 9,89% dari total keseluruhan aset keuangan yang ada di Indonesia. Didominasi oleh konvensional 90%. Oke, pertama pembiayaan disalurkan, kedua adalah aset, ketiga adalah dana pihak ketiga. Berarti orang yang menyimpan dana di bank syariah mencapai 475 triliun atau tumbuh 11% dibanding tahun sebelumnya.
Perlu diingat bahwasanya berarti kalau di sini orang menabung 475 triliun, disalurkan 300 triliun, berarti masih ada sedikit yang belum disalurkan. Tujuannya apa? Untuk operasional dan lain-lain. Nanti untuk mengembalikan itu bank dapat margin kan, atau bagi hasil, itu selisih itulah untuk membayari dana nasabah yang ingin bayar. Itu ketiga, dana pihak ketiga atau dana orang yang menyimpan dana di bank. Sedangkan yang keempat adalah non-financing performance. Nanti kita bahas juga di pertemuan berikutnya. Non-performance financing artinya adalah pembiayaan yang macet. Grossnya nanti ada net, ada gross. Nanti kita pelajari lah pertemuan berikutnya. Levelnya 3,8%. Dari seluruh 300 miliar triliun ini, yang macet itu 3,8%. 3,08%. 3,08%. Oke. Nanti ada NPF gross, seperti saya kasih highlight, ada NPF net di posisi netnya. Nanti ada apa sih bedanya NPF net dan gross? Itulah 1,89% turun jadi 1,70. Ya turun ya, alhamdulillah. Kalau masih ingat kemarin ada pertanyaan, kalau bank itu macet apa sih kerugiannya? Kalau masih ingat pertanyaan di UAS ujian akhir semester kemarin. Itu ketika macet maka pendapatan bank akan turun. Jadi kenapa orang menjaga agar angka NPF atau yang macet itu tetap turun di bawah 5%, bahkan kalau bisa di bawah 3%? Karena kalau seandainya banyak yang macet maka pendapatan akan berkurang, karena pendapatan bank paling utama adalah orang membayar angsuran. Dari mana? Oke, dari berita ini ada 4 indikator utama yang menjadi acuan bank itu baik atau tidak. Yang pertama adalah dana yang disalurkan, kedua aset, yang ketiga adalah dana pihak ketiga atau dana simpanan masyarakat, dan yang keempat adalah NPF atau kredit macet. Jadi kalau angka ini baik, maka kinerja bank juga akan baik. Dari mana nanti hubungannya dari 4 pertumbuhan ini, maka kinerja ini akan tujuannya adalah satu, laba yang banyak. Jadi ketika pandemi, kinerja keuangan Bank Syariah Mentari ini, tujuan dari bagusnya kinerja keuangan adalah laba. Tidak lain tidak bukan adalah laba. Pertama adalah laba, kedua adalah kesinambungan perusahaan itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Mungkin labanya sedikit tapi dia bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dari mana kita tahu acuan-acuan ini? Aset berapa, pembiayaan berapa, dana pihak ketiga berapa NPF? Dari laporan keuangan. Kalau masih ingat di mata kuliah kemarin, manajemen perbankan syariah, kita ada membahas mengenai itu. Laporan keuangannya sedikit, kita bedah sedikit, nanti insya Allah di mata kuliah ini khusus membahas laporan keuangan. Jadi kan kita bahas untuk sampai sebelum semester kita belum ada tugas, saya masih sampaikan teori-teorinya. Nanti setelah UAS nanti ada presentasi, kita bedah laporan keuangan itu. Oke, itu mungkin buat kawan-kawan. Nah, ini bukunya, analisis laporan keuangan Toto Prihadi, dan ini kalau masih ingat laporan neraca, tapi ini neraca perusahaan ya, jujur service. Nanti kita bedah, kalau masih ingat kemarin kita memakai laporan keuangan Bank BRI Syariah sama BNI Syariah. Nanti kita bedah dan nanti saya kasih teori-teori dulu sama ngasih contoh, baru habis ujian tengah semester kita akan bedah, saya kasih tugas masing-masing. Oke, terus nanti kalaupun bisa kuliah offline nanti ada pemberitahuan insya Allah, mudah-mudahan kalau minggu depan kita lihat di grup deh, kalau di grup nanti bagaimana infonya, apakah nanti kita offline atau online. Oke, terima kasih semuanya, silahkan sampaikan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.